Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Isla Rizkina dari kelas 2023A, Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Pada video sebelumnya, saya sudah membahas mengenai teori struktural, dan di video kali ini, saya akan membahas tentang teori memetik yang diterapkan dengan karya sastra. Istilah memetik berasal dari bahasa Yunani, yaitu mimesis, yang berarti meniru, tiruan, atau jiplakan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari dunia kehidupan nyata. Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata. Mimetik dikemukakan oleh seorang filsuf ternama dunia, yaitu Plato. Ia menggunakan istilah mimesis sebagai bentuk representasi atau imitasi. Teori mimetik berpandangan bahwa karya seni maupun karya sastra merupakan bentuk tiruan alam atau kehidupan manusia. Plato berpendapat bahwa semua manusia yang ada di dunia nyata merupakan tiruan dari dunia gagasan. Adapun dunia tersebut berisikan gagasan mengenai manusia. Salinan bisa berarti seni adalah presentasi ulang mengenai alam atau sebagai bentuk interpretasi alam. Selanjutnya, Plato mengatakan bahwa para seniman membuat salinan dari alam, tetapi alam merupakan salinan dari bentuk yang agung. Tidak hanya Plato, adapun para ahli yang lain berpendapat mengenai teori mimetik, yaitu Aristoteles. Aristoteles berpendapat bahwa mimetik bukan sekedar tiruan, bukan sekedar potret dan realitas, melainkan telah melalui kesadaran personal batin pengarangnya. Dan adapun Raffles berpendapat bahwa mimetik dapat diartikan sebagai sebuah pendekatan yang mengkaji karya sastra yang berupaya untuk mengaitkan karya sastra dengan realitas suatu kenyataan. Dilansir dari buku Pemahaman Perkembangan Teori Sastra pada tahun 2020, karangan Muhammad Angga Saputro, para penganut teori mimetik pada prinsipnya meyakini bahwa karya seni adalah pencerminan, peniruan, atau pembayangan realitas. Sebab, lewat karya seni atau karya sastra yang dibuat, sebenarnya karya tersebut berusaha mencerminkan atau menggambarkan apa yang terjadi di kehidupan realitas. Contohnya, seorang seniman membuat lukisan tentang pemandangan alam, beserta aktivitas manusia di dalamnya. Para penganut teori mimetik percaya bahwa hasil karya seniman tersebut merupakan representasi dari kondisi alam yang sebenarnya. Dalam teori mimetik ini terdapat 3 metode yang dapat digunakan dalam kritik mimetik. Yang pertama, yaitu kepada kelompok masyarakat tertentu, terutama masyarakat yang disebut dalam karya sastra yang diberi angket tentang sosio-budaya masyarakat, baik masa lalu maupun masa kini. Yang kedua, dengan menghubungkan suatu unsur yang ada dalam karya sastra dengan unsur tertentu bersamaan dengan yang terdapat dalam masyarakat. Sejauh mana unsur-unsur itu benar-benar berfungsi dalam karya sastra, sejauh itu pula hubungan antara karya sastra dengan masyarakat. Yang ketiga yaitu kepada anggota masyarakat tertentu yang diminta membaca karya sastra dan diberi beberapa pertanyaan. Pertanyaan diarahkan kepada masyarakat sosial yang telah hilang dalam masyarakat. Nah, pada video kali ini saya akan menganalisis karya sastra dengan menggunakan teori mimetik
yaitu puisi yang berjudul Pada Suatu Hari Nanti, karya Sapardi Djoko Damono. Sebelum saya menganalisis puisi ini dengan menggunakan teori memetik, alangkah baiknya kita dengarkan terlebih dahulu bunyi puisi ini. Pada suatu hari nanti, jasadku tak akan ada lagi. Tapi dalam bait-bait sajak ini, kau tak akan kurelakan sendiri. Pada suatu hari nanti, suaraku tak terdengar lagi. Tapi di antara larik-larik sajak ini, kau akan tetap kusiasati. Pada suatu hari nanti, impianku pun tak dikenal lagi. Namun, di sela-sela huruf sajak ini, kau tak akan letih-letihnya aku cari. Pada Suatu Hari Nanti merupakan salah satu karya dari Sapardi Djoko Damono. Puisi ini dibuat selama 30 tahun, yaitu sejak tahun 1964 sampai dengan tahun 1994. Dalam baris pertama, sudah sangat jelas bahwa penulis ingin mengungkapkan apa yang akan terjadi suatu saat nanti, atau yang akan terjadi di masa yang akan datang. Hal tersebut diperjelas dengan baris kedua. Penulis menjelaskan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Bahkan pada masa yang akan datang semuanya akan mati dan hilang termasuk sang penulis. Tetapi, bila dipahami dengan lebih cermat lagi, kata jasad digunakan oleh penulis untuk mengiaskan kehidupannya di dunia sebagai seorang penyair. Namun, dalam baris ketiga, penulis berusaha menyangkal kematiannya dengan dibuktikan pada kata "tapi" dan juga pada kata "dalam bait-bait sajak ini". Penulis berusaha mengatakan bahwa ada sesuatu yang tetap abadi walau jasadnya sudah tak akan ada lagi, atau walau kehidupan sang penulis tak akan ada lagi, namun ada yang tetap abadi. Pada baris keempat, penulis memperjelas bahwa kata "kau" adalah kata kiasan yang menggambarkan seluruh karya-karya sang penulis. Sehingga, secara menyeluruh, baris ini menceritakan bahwa hasil karya-karya penulis yang telah ada tidak akan begitu saja ikut lenyap, hilang bersamanya. Namun, karya-karyanya akan tetap abadi terkenang di benak semua orang. Memasuki bait yang kedua, baris pertama, penulis kembali menegaskan bahwa suatu saat nanti pasti akan ada yang terjadi. Hal yang sama diungkapkan penulis. Perbedaannya pada bait pertama, sang penulis menggunakan kata jasad untuk mengkiaskan kehidupannya. Namun, pada bait kedua, baris kedua, penulis memakai kata suara untuk mengkiaskan kehidupannya yang berupa perasaan, emosi, keadaan batin, atau suara hatinya yang lenyap tidak akan terdengar lagi, dikarenakan hilang sirna oleh kematian. Walau penyangkalan kematiannya tetap ada, penulis benar-benar mengutarakan keabadian karya-karyanya yang disembunyikan pada kata larik-larik sajak ini. Kau akan tetap kusiasati. Baris ini dapat diartikan bahwa penulis akan menggunakan segala macam cara agar kehidupannya yang berupa perasaan, emosi, keadaan batin tetap terkenang dalam karya-karyanya untuk dinikmati banyak orang. Pada suatu hari nanti, pada bait ketiga baris pertama, penulis menjelaskan kembali bahwa pasti akan ada yang terjadi di masa depan kelak.
impianku pun tak dikenal lagi. Pada baris ini, penulis menjelaskan bahwa impian atau cita-cita dan tujuannya tidak lagi ada, berhenti karena hilang dan sirna setelah datangnya kematian. Namun di sela-sela huruf sajak ini, pertentangan tentang kematiannya masih berlanjut, dan penulis semakin meyakinkan bahwa kehidupan yang berupa tujuan dan cita-citanya ternyata masih ada. Kau takkan letih-letihnya ku cari. Kehidupan dan cita-cita itu ada dan dapat diketahui orang lain suatu saat nanti. Namun hanya dapat dilihat, dirasakan, dan dikenang pada hasil karya-karyanya saja. Berdasarkan analisis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono memiliki arti bahwa setiap manusia akan sirna oleh kematian. Manusia itu tidak ada yang abadi. Namun pada puisi ini Sapardi Djoko Damono berusaha menjelaskan tentang keabadiannya, yaitu keabadian karya-karyanya. Beliau benar-benar yakin bahwa keabadian itu bisa diciptakan dengan kerja keras dan pantang menyerah. Maka keabadian itu tidak hanya datang pada kehidupan manusiawi saja, melainkan keabadian bisa datang dari suatu kenangan atau karya yang diciptakan. Dari puisi ini, kita dapat belajar bahwa manusia di dunia harus menghabiskan waktu untuk hal-hal yang positif, sehingga ketika kita mati atau sirna, kembali lagi ke tanah masih ada yang tersisa, yaitu keabadian suatu hal yang kita ciptakan. Harapannya kematian kita pun tidak hanya meninggalkan nama saja, melainkan kematian itu dapat meninggalkan sesuatu yang dapat dikenang banyak orang dengan nilai positif atau bahkan dapat menginspirasi orang lain. Baik, sekian materi memetik yang dapat saya sampaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.